Pemirsa, esok pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia 1 tahun. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Presiden Prabowo menyatakan dirinya berani berdiri di depan rakyat Indonesia dengan percaya diri dan menunjukkan pencapaian yang saat ini telah diraih pemerintahannya. 20 Oktober 2025, genap 1 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menjelang 1 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya berani berdiri di depan rakyat Indonesia dengan percaya diri dan menunjukkan pencapaian yang saat ini telah diraih pemerintahannya. Presiden Prabowo percaya secara bertahap ia telah memenuhi janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Saya sudah 1 tahun memimpin. Dan saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Dalam perjalanan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, sejumlah program-program prioritas berjalan. Di antaranya makan bergizi gratis yang pertama kali dilaksanakan 6 Januari 2025. Program yang bertujuan memastikan gizi anak-anak Indonesia dan juga ibu hamil dalam membentuk generasi unggul berlangsung di seluruh penjuru tanah air. Selain itu juga peluncuran program sekolah rakyat yang dimulai pertengahan Juli 2025 mendapatkan sambutan baik masyarakat. Saat ini telah ada sekitar 100 lokasi sekolah rakyat yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Program strategis ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu terdapat program cek kesehatan gratis dan juga program koperasi merah putih yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. Lantas, apakah pelaksanaan program-program unggulan memenuhi harapan masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Menjelang 1 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya berani berdiri di depan rakyat Indonesia dengan percaya diri dan menunjukkan pencapaian yang saat ini telah diraih pemerintahannya. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik, Kang Cecep Hidayat. Kang Cecep, Anda melihat rasa percaya diri dari Presiden Prabowo Subianto ini apakah sejalan dengan ekspektasi publik mengenai janji-janji di pemerintahannya? Baik, selamat sore Anzu, selamat sore pemirsa TV One Sabar Petang. Ketika terakhir ya Presiden Prabowo menyatakan dirinya percaya berdiri di hadapan masyarakat Indonesia, itu saya kira ada beberapa hal yang bisa kita terjemahkan ya. Pertama, kenapa dirinya menyatakan demikian? Karena kalau kita lihat sekarang ya, dari proses pembentukan kabinet ya sampai setahun belakangan ini kan terjadi konsolidasi kekuasaan. Bagaimana Presiden Prabowo mampu membangun koalisi besar yang menyisakan hanya ya 2 partai yang dapat kursi di parlemen yang tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo gitu. Sehingga kemudian tentu dukungan koalisi besar dan juga koalisi kekuasaan ini itu membuat dirinya punya rasa percaya diri. Itu yang pertama secara politis. Kemudian yang kedua ya secara ekonomi ya memang terjadi ya proses kebijakan yang populis dan juga ikut dalam ekonomi politik ya. Bagaimana Prabowo mengeluarkan program-program ekonomi seperti makan bergizi gratis, bantuan koperasi merah putih dan seterusnya. Ini berpotensi sebenarnya meningkatkan legitimasi kekuasaan Prabowo dan Jokowi. Ini tentu dirinya percaya gitu.
Tapi ini harapannya jangan sampai nanti ya kebijakan ekonomi populis yang diambil itu berpotensi meningkatkan ketergantungan ya rakyat pada negara. Itu yang kedua secara ekonomi. Kemudian secara yang ketiga ya, ketika pasangan Prabowo Gibran muncul ya, itu sebenarnya terjadi dilematis juga ya. Dalam setahun terakhir ya kita menyaksikan bagaimana sosok Gibran dikritisi ya, bagaimana terbentuk politik dinasti. Ya pada sisi Prabowo tentu dirinya mendapat dukungan politik dari para pendukung Jokowi yang mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dalam konteks ini tentu ada konsolidasi, ada kekuatan besar yang mendukung Prabowo salah satu. Baik. Sehingga kemudian ini yang saya kira menjadi dirinya percaya diri juga. Itu tiga hal lah ya, secara politik ya, kemudian secara ekonomi. Baik, menurut Kang Cecep apakah Ya. dalam 1 tahun pertama ini Kang Cecep melihatnya lebih ke condong konsolidasi kekuasaan atau menjalankan kebijakan yang substantif? Tadi salah satu program unggulannya Kang Cecep sudah sebutkan, MBG. Bahkan Prabowo mengatakan di Indonesia itu MBG 36 juta orang terima MBG setahun. Kalau Brazil itu butuh 11 tahun Ya. untuk 40 juta. Iya, iya. Ya, jadi tentu Presiden Prabowo ini melakukan banyak strategi ya dalam rangka merealisasikan cita-cita yang divisikan, dimisikan dalam proses Pilpres yang terakhir gitu. Nah, selain tadi masalah MBG ya, kemudian masalah koperasi merah putih dan terusnya lah kebijakan populis. Tentu ini yang melakukan Prabowo adalah melakukan konsolidasi selama setahun terakhir. Tapi sejalan dengan itu terjadi hal yang dilematis juga sebenarnya. Kenapa? Dirinya ingin memperbesar kekuasaan, mendapat dukungan banyak politik, ya dukungan dari banyak kekuatan politik. Tapi saat yang bersamaan terjadi tantangan terhadap efektivitas birokrasi. Ya. Ketika banyak aktor politik yang masuk ke dalam kabinet ya, kemudian birokrasinya juga semakin membesar ya, menggemuk ya. Yang terjadi adalah kesenjangan ya, bisa jadi terjadi kesenjangan antara implementasi birokrasi yang efektif dengan birokrasi yang lamban ya, dan juga tumpang tindih. Ya kita bisa saksikan misalnya bagaimana pejabat-pejabat atau menteri-menteri itu kerap berbeda pendapat di hadapan publik gitu. Baik. Nah, tantangan yang lain tentu saja masalah komunikasi politik yang muncul ya, baik mungkin di dalam istana maupun dari istana keluar gitu. Sehingga kemudian terjadilah proses reformasi mulai dari kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Ya berarti setelah evaluasi kurang dari setahun ada kebutuhan ya, untuk melakukan itu. Kang Cecep, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai tantangan, kami ajak pemirsa agar lebih objektif ya Kang Cecep. Ini ada reporter kami, Rindi, yang akan mewawancarai warga mengenai 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Rindi, apakah sudah tersambung bersama kami? Kami ingin tahu bagaimana suara masyarakat di tempat Anda saat ini. Rindi. Ya, selamat petang Andro dan juga pemirsa. Memang betul sekali bahwa besok 20 Oktober 2025 tepat 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta dengan Kabinet Merah Putih. Dan selama setahun ini ada banyak sekali begitu ya program yang mulai dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun kita ingin tahu tentunya bagaimana pendapat masyarakat tentang kinerja Presiden Prabowo Subianto beserta Kabinet Merah Putih dalam 1 tahun belakangan ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan 2 warga di salah satu kawasan di kawasan Sudirman, Jakarta, dan saya sudah bersama dengan, halo Mas, namanya siapa? Rafli, Pak. Kalau Mas namanya siapa? Ihsan, Kak. Oke, Mas Raffi dan Mas Ihsan, besok kan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu. Pendapat dari Mas Raffi dan Mas Ihsan gimana? Dari Mas Raffi dulu. Menurut saya dengan barunya beliau baru menjabat genap setahun, rasanya menurut saya sangat puas ya. Dengan kinerjanya beliau sudah bisa memberantas semua korupsi yang ada di Indonesia satu persatu. Udah mulai beliau kuak, kecil. Terus dengan dilengsarkannya Menteri Keuangan yang sekarang membuat
ekonomi Indonesia juga semakin bisa bersaing di dunia gitu kan, bisa naik lagi, bisa buat bisa buat pertumbuhan ekonomi kita meningkat secara signifikan. Baik, lalu kalau dari Mas Ihsan, bagaimana nih pendapatnya terkait pemerintahan Presiden Prabowo selama 1 tahun belakang ini? Kalau menurut saya sih mengenai 1 tahunnya pemerintahan Pak Prabowo, banyak kayak hal-hal yang kayak seperti pendidikan lebih membaik lagi, kayak orang sekarang anak SMA sudah mulai mendapatkan ijazahnya yang bertahun-tahun ditahan, dan ada program Prabowo mengenai ijazah untuk tidak ditahan kembali. Terus seperti banyak kayak 10 tahun Indonesia tidak pernah muncul di PBB, dan tahun sekarang Indonesia masuk berpidato di kalangan PBB di luar negeri sini. Terus Kak. Baik, terima kasih banyak Mas Raffi dan Mas Ihsan atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, itulah pendapat dari 2 warga di kawasan Sudirman, Jakarta. Dan memang berdasarkan tadi begitu ya, kami berbincang-bincang dengan Mas Raffi dan Ihsan. Mereka berdua sejauh ini puas dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Dan pastinya kita semua berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berserta dengan Kabinet Merah Putih mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan program-program yang sudah dicanangkan, dan tentunya kita sebagai warga tetap harus mengawal dari berjalannya pemerintah ini. Sementara kembali ke studio, Andro. Terima kasih Rindi, tadi suara dari warga Kang Cecep, keduanya puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau dari sisi komunikasi politik Kang Cecep, antara kebijakan dan juga kepentingan publik, apakah sudah dijembatani secara utuh, Kang Cecep? Ya, kalau saya melihatnya ya dari berbagai fenomena yang muncul, ketika kebijakan, ada beberapa kebijakan dalam tahun kurang lah, misalnya masalah LPG ya, yang melon, kemudian persoalan agar laut atau hal yang lain lah, itu kan terjadi persoalan atau bahkan yang pertama pajak ya 12% ya, yang itu detik-detik terakhir di malam tahun baru Presiden Prabowo yang kemudian akhirnya menegasi hal tersebut ya. Jadi rentetan kebijakan mulai dari bulan Desember, kemudian awal tahun ya, pertengahan tahun, itu terjadi hal yang apa namanya, ketika kebijakan sudah dibuat akan dilaksanakan, ketika muncul resistensi publik ya, kemudian ada langsung respon dari Presiden Prabowo. Nah, persoalannya apakah memang ketika kebijakan tersebut dibuat ya sudah dikonsultasikan atau mendapatkan dan kemudian atau tidak gitu? Kenapa akhirnya berujung gitu, itu yang terjadi. Nah, hal yang demikian kan bukan hanya satu kebijakan, tapi beberapa kebijakan. Sehingga kemudian model komunikasi ini menjadi pertanyaan juga akhirnya. Ada persoalan apa dari istana misalnya pada publik. Baik Kang Cecep, kalau dari banyaknya program menyentuh sumber daya manusia, kemudian pendidikan, kesehatan, yang mana menurut Kang Cecep yang bisa mendongkrak kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan? Karena baru-baru ini banyak lembaga survei mengeluarkan angka rata-rata di atas 80% tingkat kepuasan terhadap Prabowo. Ya, tentu saja gini ya, ada persoalan, ada janji-janji kampanye yang perlu segera direalisasikan. Ya. Yang pertama itu kan masalah lapangan pekerjaan. Saya kira ketika misalnya apa yang dijanjikan ketika masa pilpres kemarin itu berhasil direalisasikan misalnya oleh pemerintahan Prabowo Gibran, itu bisa meningkatkan mendongkrak ya apa namanya raihan prestasi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian yang lain ya masalah apa namanya Koperasi desa. Kerja, kemudian hal-hal yang lanjutkan. Ya, kemudian yang ya, jadi pertama masalah lapangan kerja, kemudian yang kedua ya masalah MBG ya. Kalau memang ya itu bisa, itu kan formula yang dibuat oleh
Presiden Prabowo yang kemudian turunkan oleh para pembantunya, itu harapannya memang bisa meningkatkan ya, mempersiapkan generasi muda Indonesia dalam menciptakan ya generasi emas 2045. Nah, tapi kemudian kegiatan seperti ini perlu dievaluasi secara berkala gitu ya. Evaluasi karena memang kan kemarin ada persoalan masalah keracunan, karena ada persoalan dalam proses ya, mungkin dari proses tata kelola dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain persoalan koperasi merah putih. Kalau itu memang dalam rangka meningkatkan kapabilitas ya masyarakat di level paling bawah, ya itu harus didukung ya dengan berbagai support system dari pemerintah gitu. Nah, kalau semua elit ini berjalan, tentu dukungan publik terhadap presiden pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa baik-baik saja atau meningkat. Ya termasuk masalah ketahanan pangan ya. Termasuk bagaimana juga mengatasi persoalan krisis energi, pangan, dan air. Jadi berbagai program prioritas nasional yang tertera dalam visi misi Prabowo Gibran ya, pemerintahan Prabowo ketika kampanye di tahun kemarin itu perlu direalisasikan ya. Karena kan tantangannya gini ya, itu dengan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8%, bagaimana meraih hal tersebut? Dengan sekarang masih 5% misalnya, berarti apakah 8% ini nanti di 2029 misalnya? Atau ini bisa bertahap, seperti apa kalaupun bertahap gitu. Ada roadmap yang bisa diperlihatkan oleh para pembantunya gitu. Nah, kemarin kalau kita lihat juga ya bagaimana Menkyu Purbaya itu melakukan quote unquote ya bersih-bersih kepada jajaran direktorat di bawah Kementerian Keuangan gitu. Nah, dan juga persoalan yang perlu ya ada jembatan antara para pembantu presiden itu sendiri ya, bagaimana mengatasi persoalan utang kereta api cepat Jakarta Bandung misalnya, yang terjadi perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dengan katakanlah pihak tentara misalnya, atau hal yang lain ya. Ketika kemarin Menko yang wawancara diserahkan kepada Menkyu Purbaya misalnya. Jadi atau ya Menteri Keuangan dengan Menteri SDM gitu. Ini kan kenapa publik melihatnya, kenapa mereka saling berkompetisi terkesan ya. Sehingga kemudian ini yang merupakan hasil ya dari yang dilakukan Presiden Prabowo ketika membentuk kabinet, ingin merangkul banyak kelompok politik yang mungkin berbeda pandangan politik ya. Tapi kemudian bagaimana Presiden Prabowo memanage semua aktor-aktor politik yang berada di bawah kendali dirinya. Demikian. Terima kasih Kang Cecep Hidayat sudah bergabung di Kabar Petang.